selamat datang di Jumat edisi podcast Jumat Aksi Tumbuh 4 di episode pertama perdana. Kali ini kita mengambil judul Permaculture Voices, A Growing Way of Life. Oke, sudah hadir bersama saya. Jadi kita kenalan dulu sama teman-teman tumbuh yang ada di studio podcastnya Tumbuh 4. Ada siapa aja? Yang pertama kita dari sisi mana dulu ya? Dari kiri ada siapa? Bapak yang ganteng dan pakai topi bulat ini. Nama saya Pak Aji. Pak Aji di Tumbuh 4 sebagai apa? Ngapain aja? Oke, jadi saya di Tumbuh 4 sebagai edukator permakultur, dan di sini saya bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak ya tentang pendidikan permakultur, dan juga bertanggung jawab untuk menghijaukan ya wilayah sekolah Tumbuh 4. Oke. Ya. Salam kenal Pak Aji. Salam kenal Bu Enda. Ada Pak Iya. Aji, ada satu lagi yang duduk di pojok sendiri gitu, pakai kacamata. Siapa dia? Boleh kenalan dong Bu Christine. Bu Christine di Tumbuh 4 ini sebagai apa? Pernah ngajar ya di Tumbuh 4, pernah ya? Pernah. Guru baru gitu. Oke. Halo teman-teman tumbuh. Saya Bu Christine. Sekarang atau gimana Bu Indah? Sekarang dan masa lalu gitu. Masa Kita nggak lalu. hanya bicara tentang masa kini Bu Christine. Kita juga bicara tentang masa lalu. Oke, saya adalah masa lalunya Tumbuh 4. Sebagai apa Bu Ya, Christine? di Tumbuh 4 saya sebagai waktu itu kepala sekolah. Kemudian bertanggung jawab untuk menghidupkan Tumbuh 4, membangun Tumbuh 4 dari awal. Oke. Gitu. Selamat datang di podcast pertama. Terima kasih. Perdana. Terima kasih. Di belakang Bu Christine ada ibu-ibu berjilbab yang cantik. Siapa ibu-ibu ini? Boleh kenalan dong Bu Feby. Oke. Dan sebagai apa di SD Tumbuh 4? Baik, terima kasih. Halo teman-teman Tumbuh 4, saya Feby. Saya edukator kelas Lower A, dan di permakultur saya diberi tugas untuk mengembangkan permakultur ini dalam segi pemasaran produknya gitu. Sehingga nanti kalau ada produk yang bisa dijual atau di-sharing, itu tugas saya untuk mempromosikan itu gitu. Oke, salam kenal Bu Feby. Ya. Ini episode pertama, episode perdana. Jadi teman-teman tumbuh yang ada di rumah, siapapun yang ngelihat episode ini gitu sudah mulai berkenalan begitu ya dengan teman-teman tumbuh di SD Tumbuh 4. Ada Pak Aji tadi, ada Bu Christine, lalu ada Bu Feby. Lalu siapa saya? Saya Indah, teman-teman tumbuh. Saya sekarang sedang mengampu tugas begitu untuk mengelola SD Tumbuh 4 sebagai kepala SD Tumbuh 4 menggantikan Bu Christine begitu. Tadi teman-teman tumbuh yang ada di sini menyebutkan satu kata magic menurut saya gitu. Tadi Pak Aji nyebutin kata permaculture, Bu Christine nyebutin membangun tumbuh dari awal, SD Tumbuh 4 dari awal. Bu Feby juga menyebutkan kata permaculture. Seperti yang tadi saya bilang bahwa episode kita akan berbicara tentang Permaculture Voices, A Growing Way of Life. Kita akan mengupas tuntas tentang itu begitu. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan yang ada di SD Tumbuh 4 adalah anak-anak akan banyak belajar tentang permaculture values gitu. Tapi untuk mengenal permaculture lebih dalam, mungkin Pak Aji perlu cerita sedikit gitu. Sebelum kita obrolin kenapa permaculture itu ada di SD Tumbuh 4. Oke. Sebenarnya permaculture itu apa sih Pak? Oke, ini mungkin sedikit di luar konteks, nggak apa-apa ya? Boleh. Mungkin teman-teman di rumah saya akan bercerita tentang lebih ke pengalaman hidup ya, pengalaman hidup saya, dan akhirnya saya bisa sampai berlabuh di sini, Bu. Oh, dalam nih. Iya. Tapi kalau di rumah sudah menemukan pelabuhannya kan? Wah ya itu jelas, itu jelas. Mancing. Oke, jadi tahun 2013 ya teman-teman, itu saya sempat mengalami masa-masa di mana saya stuck ya waktu itu ya. Karena dulu background saya memang kehutanan, saya kerja di hutan, tapi saya mengalami sedikit trauma di situ.
Kenapa? Karena saya anak kehutanan tapi tugasnya kok malah merusak hutan. Gitu kan. Jadi saya sempat bekerja di salah satu perusahaan lah ya, perusahaan multinasional gitu kan ya. Kemudian aku cak kehutanan, kok bahasa Jawa. Aku anak Boleh loh, Pak, kehutanan. boleh. Rapopo Bahasa ya, Jawa nggak rapopo ya. apa-apa. Ini santai ya. Aku anak kehutanan tapi kok malah merusak hutan gitu kan. Jadi kayak bukan sok-sokan tapi memang itu Nebang pohon gitu. iya, itu memang kontradiktif sekali ya dengan apa yang saya pelajari. Sampai akhirnya tahun 2013 saya menemukan sebuah komunitas ya yang namanya permakultur itu di Bali ya. Mungkin teman-teman bisa searching namanya Ide Foundation. Di Bali itu saya ketemu dengan komunitas permakultur dan di situ berasal dari berbagai negara ya. Ada Australia, ada Jerman, ada Amerika, semua. Dan waktu itu saya bilang, ditanya dari mana? I'm from Jogja. Tapi mereka nggak tahu Jogja. Mereka dengernya Georgia. Oh, Georgia. Jawa. Saya mantok-mantok. Bukan Jogja, bukan Georgia gitu. Jogja rasa Georgia, Pak. Mungkin ya. Oke. Jadi lucu nggak sih? Garing ya, maaf ya teman-teman. Oke. Lumayan lah. Lumayan. Untuk episode pertama lumayan ya. Apa ya teman-teman. Jadi dari situ saya bertemu dengan orang-orang keren ini. Oh, ini anak-anak muda tapi mereka sudah membicarakan krisis iklim waktu itu. Apa sih krisis iklim gitu kan. Terus mereka bilang, "Pak, sekarang ini sekarang itu musimnya nggak menentu. Ini karena krisis." Saya nggak dong, Bu. Saya nggak paham. Ini penyebabnya apa kan gitu kan. Ya penyebabnya ya karena orang-orang sekarang sudah menggunakan sistem konvensional untuk pertanian gitu kan. Dari situ saya belajar terus menggali permakultur ki opo sih gitu. Itu 2013. Saya belajar 1 minggu di Bali, kemudian balik ke Jogja. Saya terapkan di pekerjaan, di kehidupan, tapi belum masuk waktu itu. Apa ya istilahnya belum dalam, belum sampai istilahnya menguliti sampai isinya itu belum gitu loh. Sampai saya belajar ada di Delingo itu namanya Bumi Langit ya, tepatnya Pak Iskandar. Di situ saya belajar sekitar 14 hari di sana, digodok di situ sama ada yang orang Australia itu namanya John Champagne, orang Australia yang mereka memang benar-benar berkecimpung di situ. Karena permakultur kan memang ditemukan di sana kan, di Australia kan. Nah, belajar sama dia, kemudian benar-benar baru merasakan ini permakultur. Nah, jadi in the end akhirnya itu mau merubah semua mindset pola pikir saya yang dari bangun tidur, Bu. Dari bangun tidur, kemudian ini kira-kira apa yang bisa bermanfaat ya. Semisal kalau dulu saya punya sampah dari beras aku nang omahe kan masak ya. Jadi orang yang bojoku tok sing masak. Aku yo masak. Bu Christine kok ketawa, Bu? Iya. Kenapa Bu Christine? Karena nggak pernah masak. Kalau dulu biasanya tak buang langsung, sekarang saya maneman. Jadi saya manfaatkan, saya kumpulkan di wadah galon kayak gitu ya, saya bikin pupuk gitu. Jadi sesimpel itu, Bu, tapi sangat bermanfaat. Kalau menurut Pak Aji dalam 14 hari di mulai perjalanannya dari Bali ya tadi ya, dari Bali sampai ke Bumi Langit gitu ya, 14 hari itu selain tadi permaculture mengubah perspektifnya Pak Aji, kalau Pak Aji membahasakan dengan bahasa Pak Aji sendiri tuh permaculture itu apa sih gitu? Apakah kalau judul podcast kita kan tentang permaculture voices, a growing way of life. Apakah menurut Pak Aji itu betul-betul growing way of life gitu? Jadi permaculture sendiri kan berasal dari kata permanent agriculture ya teman-teman. Jadi permanen itu artinya adalah tetap, ada terus ya, immortal ya kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Immortality ya. Kemudian agriculture itu berasal dari kata agri itu agri itu artinya adalah tanah. Ya. Jadi sistem pertanian sebenarnya, sistem pertanian yang di situ berkelanjutan dan selalu menghasilkan dan ada terus. Kemudian berkembang lagi ke pengertian jadi permanen culture. Jadi culture itu adalah budaya ya. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun dan diakui ada di suatu daerah dan berlangsung sampai sekarang. Misalnya budayanya orang Indonesia adalah ketika bertani
mereka menggunakan sistem tupang sari kalau di Jawa. Oke. Itu sudah ada dari dulu. Hmm. Sampai sekarang itu sebenarnya masih ada. Hmm. Ketika orang nanam kacang sama jagung itu masih ada. Nah, budaya ini kita sebut sebagai kearifan lokal. Jadi permanent culture, permanent kultur ya istilahnya itu adalah sistem bertani bercocok tanam yang berdasarkan dengan kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Nanti teman-teman boleh berpendapat gitu ya. Ya. Apakah ketika kita bicara permaculture, apakah kita hanya melakukan intinya adalah tentang bercocok tanam? Apakah Oke. itu aja atau lebih dari itu tuh kita sebenarnya melakukan sesuatu gitu, lebih dari bercocok tanam gitu. Iya. Sebelum Iya. balik ke Pak Aji, mungkin Bu Christine ada pendapat tentang itu. Apa sih kalau menurut Bu Christine permaculture itu? Iya, berarti kita satu alumni Pak Aji. Nggih, laras bener Bu. Frekuensi Satu gitu ya. alumni. Satu alumni di PDC gitu. Nggih, Waktu di itu, PDC. laki ini aku tidak ketemu sama yang di Australia gitu. Yang Oke. dari Australia. Iya. Jadi benar, jadi permaculture tadinya dari permanent agriculture kemudian menjadi permanent culture gitu. Tetapi memang tidak semata-mata pertanian seperti yang dibilang Pak Aji tadi, bagaimana kita memanfaatkan sampah misalnya, karena Pak Aji tadi bilang apa Pak Aji masak gitu ya. Iya. Kemudian hasil dari hasil bukan sampah ya, apa sih Limbah. namanya? Sisa. Limbah, sisa-sisa masakan itu bagaimana dibuat kompos gitu. Oke. Ya itu salah satunya hal yang paling simpel aja gitu. Nah jadi sebenarnya permaculture itu apa yang kita lakukan dari bangun pagi sampai kita mau tidur lagi, itu tuh bagaimana itu memanfaatkan atau kita menjadi satu dengan alam Benar. gitu. Nah selama ini kan manusia pinginnya kan menguasai alam ya, antroposentris gitu, Iya. antroposentris gitu. Manusia menjadi penguasa alam, tetapi sebenarnya manusia itu bagiannya dari alam ini gitu. Dia nggak bisa menguasai, tetapi dia harus memeliharanya gitu. Iya. Oke. Gitu. Gimana menurut Pak Aji? Iya, Sepakat ya dengan Bu sepakat Christine. banget. Benar. Bu Feby, kalau menurut Bu Feby permaculture itu sendiri apa sih? Setidaknya buat seseorang yang mungkin mulai mendalami ini sama seperti saya gitu ya. Ini saya baru mengenal permaculture ketika saya bergabung di SD Tumbuh 4 teman tumbuh. Jadi sebelumnya saya belum tahu gitu tentang permaculture. Tapi lucky me gitu ya, saya bergabung di SD Tumbuh 4 bertemu dengan Bu Christine sehingga saya jadi get to know gitu ya, mulai mengenal permaculture. Kalau menurut Bu Feby sendiri apa sih gitu? Iya, kalau di awal tadi Pak Aji Ibu Christine sudah bercerita bagaimana menemukan keasikan di permakultur gitu ya. Kalau saya justru malah ini baru mengenal sama kayak Bu Indah gitu ketika di Tumbuh 4 sekitar tahun 2019 saya di sini, dan itu saya langsung jatuh hati ke permaculture gitu ya. Dan ketika dulu saya kalau habis masak, kadang-kadang masak gitu, kadang-kadang masak gitu Sepertinya ya. di antara kita yang paling konsisten Pak Aji ya. Kadang-kadang masak. Dulu Keadaan anak kos, dulu saya anak kos gitu, ketika beli ya sudah kan dalam bungkusan, tinggal dimakan tanpa tahu ini tuh dari mana, harus diolah seperti apa, tinggal makan saja dan menikmati. Kalau nggak suka ya dibuang gitu. Tinggal pilih mana yang bisa saya makan. Tapi setelah saya mengolah, kemudian ketika kerja di sini, bawa ke sekolah, kemudian kita sudah di dalam seperti lingkaran teman-teman yang juga belajar tentang permakultur, sehingga itu akan mengubah dalam kebiasaan saya gitu, habit saya. Ketika bawa satu box bekal, ketika nggak habis, oh kok ini nggak dibuang di sembarang tempat sampah, tapi bisa diolah lagi gitu. Setelah itu saya mulai berpikir, ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu, saya seperti tadi Bu Christine, menguasai alam ya. Saya tinggal pilih aja mana yang saya suka, yang saya pakai, kalau enggak ya saya buang, bahkan saya musnahkan gitu. Dan itu enggak kembali ke alam lagi gitu. Sehingga sampai di hari ini itu terus belajar gitu. Tadi misalnya masak nasi itu ya Pak, airnya tetap ditaruh di tanaman. Kemudian kalau misalnya beli sesuatu secukupnya aja, nggak usah yang banyak-banyak. Kemudian setelah itu, ini bukan limbah ya, tapi sisa apa yang saya makan bisa diolah kembali. Ya saya olah kembali gitu. Dan ternyata manusia itu nggak ada apa-apanya ya, kita membagian dari alam itu gitu. Jadi nggak boleh semuanya itu kita habiskan untuk kita sendiri.
Jadi mungkin kata kuncinya yang saya dapat ini ada 2 ya. Yang pertama ketika kita tahu dari mana makanan kita itu Hmm. kita lebih menghargai gitu. Terus yang kedua sustainable, benar nggak sih teman-teman? Iya. Gitu. Iya. Saya mau disclaimer gitu. Saya dikasih tahu sama tim kreatif tuh teman-teman, Bu Indah mic-nya kurang deket gitu. Udah cukup dengar nggak Bu? Aman? Kurang gini? Sebentar ya teman-teman tumbuh. Seperti ini? Better? Oke, thank you. Keren di baliknya kamera ini ada teman-teman kreatif dari SD Tumbuh 4, keren banget mereka. Keren. Oke, saya disclaimer dulu teman-teman, podcast ini adalah podcast pertama SD Tumbuh 4. Konteks kami mengadakan podcast ini bukan untuk menggurui gitu ya teman-teman tumbuh, karena kita percaya banyak teman-teman tumbuh di luar sana yang sangat peduli tentang alam lingkungannya dan juga sudah mulai belajar tentang bagaimana hidup yang sustainable. Tetapi kita ngadain podcast ini supaya teman-teman tumbuh lebih kenal sama SD Tumbuh 4. Dan harapannya cerita-cerita yang kami bagikan di sini bisa diambil manfaatnya buat teman-teman tumbuh gitu. Nah, kalau tadi Pak Aji, Bu Feby dan Bu Christine udah ngobrol tentang permaculture secara umum, seperti saya sampaikan di awal, sebenarnya sekolah kita itu kekhususannya atau keistimewaannya adalah banyak banyak belajar tentang permaculture. Nah, teman-teman tumbuh, kita akan cari tahu gitu ya, kapan gitu permaculture itu ada di SD Tumbuh 4, lalu implementasinya seperti apa. Mungkin kita mulai mengawali diskusi ini dari Bu Christine dulu. Kenapa? Karena Bu Christine itu adalah kepala sekolah pertama, begitu Mbak Batalas ya Bu, SD Tumbuh 4 pertama, batu pertama itu yang mengawali adalah Bu Christine, yang melakukan banyak penelitian, yang melakukan banyak Bu, studi, observasi sebelum SD Tumbuh 4 berdiri. Dan tentu saja dibantu oleh teman-teman tumbuh mungkin ya di luar Tumbuh 4 yang waktu itu membantu Bu Christine, sampai Bu Christine memutuskan begitu ya sama teman-teman tumbuh bahwa program ini nih yang bakal dikasih ke teman-teman, ke anak-anak gitu. Kita juga manggil anak-anak dari Tumbuh 4 ini teman-teman ya. Jadi boleh cerita nggak Bu Christine, apakah SD Tumbuh 4 ini ketika berdiri langsung permaculture gitu keistimewaannya? Apakah Iki basa Jawane sing bau reksona ya berarti. benar. Sing bau reksona. Benar. Jadi batu pertamanya Bu Christine. Nenek moyangnya dia, Nenek Pak. moyangnya. Jadi di antara kita semua udah tahu yang paling tua siapa ya. Oke, gitu ya cerita ya dari awal. Oke. Jadi nangis Pak Haji aku pertama kali. Wah, siap. Kenapa? Karena latar belakang pendidikanku itu nggak ada hubungannya sama pertanian, perma gitu, nggak ada hubungannya sama tanaman, sama tanah apalagi gitu. Aku itu orang sastra ya. Inggris gitu ya, sastra Inggris. Kemudian itu juga bukan pendidikan juga gitu, jadi itu yang membuat bingung. Jadi memang awalnya memang langsung dikasih sampur gitu ya. Tumbuh 4 itu adalah agrikultur waktu itu. Di awal. Kenapa Bu? 2017 itu agrikultur. Itu dari pertimbangannya yayasan. Apa waktu itu? Mungkin pertimbangannya karena lingkungan yang ada di sekitar ini. Gitu kan. Belakangnya masih sawah gitu ya. Belakangnya sawah. Kemudian ini juga bekas sawah. Sehingga yang diambil oleh para konseptor dulu. Konseptor waktu itu adalah agrikultur sorry. Gitu. Kemudian setelah itu kita kemana-mana waktu itu sebelum Tumbuh 4 ini mulai. Jadi waktu itu 2016 akhir sekali gitu. Di akhir 2016 itu bersama dengan satu orang teman gitu ya, kita ke Gudean waktu itu, namanya Juglutani, belajar di sana gitu. Belajar di Juglutani, kemudian main ke sana, kemudian bertanya seperti itu, terus kemudian setelah itu ke Bumi Langit juga, setelah itu ke daerah Ngireng-Ngireng itu gitu. Itu juga ada namanya Green Function waktu itu. Ya gitu. Haji tahu jadi, nih tentang lokasi-lokasi yang apa sih Ngireng? Ngireng-Ngireng. Belum. Bantul ke sana gitu. Jadi Ngireng-Ngireng itu lihatnya ke saya. Ya, ikan ireng.
Aku belum tahu, belum kelihatan. Belum gitu. Nah, kira-kira gimana? Bantul. Bantul, daerah Ah. Bantul gitu. Di Ngireng-ngireng gitu. Jadi mereka punya green function gitu. Nah, itu Hmm. juga yang konsep itu yang dimunculkan waktu Tumbuh Expo pertama. Gitu, Oke. yang saya diajak nggak karu-karuan itu gitu kan, sama teman-teman tumbuh yang lain gitu Bu siapa? kan. Bu siapa? Aku nggak tahu. Bu siapa? ada Gitu, ada aku udah. kan waktu itu ada ya. Nah, salah satunya diajak-ajak itu Pak Ibu dan Bu Oke. Rina saya waktu itu. Jadi kayak Dibully lah ya. dibully Oke. dalam arti. Aku ora loh, Ngapain gitu kayaknya. ya? Ngapain gitu. Bu Oh, Christine ini lihat ngapain? itu satu-satunya yang mau ngerjain Tumbuh 4 gitu. Yang mau Pak beliau. Cuman aku Waktu itu Bu sendirian Feby waktu masih di itu. tumbuh 1 ya. Masih saya tumbuh Gitu. 1. Kami dari tumbuh yang berbeda ya teman-teman tumbuh. Jadi Iya. Bu Feby di tumbuh 1. 1, saya di tumbuh 3, Bu Christine Sebenarnya dari transisi. tumbuh Tumbuh 2. dua. Dari tumbuh 2 ke dan Pak Haji tumbuh gimana dirimu Pak? Tumbuh-tumbuhan. Kala itu. Tumbuhan. Ini masih di hutan mungkin ya. Masih di Gitu. hutan ya. Kemudian Iya. setelah itu 2019 saya masuk ke PDC, Oh, Permaculture Design Course waktu itu. Ya waktu itu mau ada apa namanya? COVID itu. Iya. Untuk waktu itu belum ditutup ya. oke. Jadi Oke. masih baru mulai Maret 2019 gitu. Nah, setelah itu kemudian waktu itu Bu Elga gitu ya memutuskan bahwa yuk kita ke ke permaculture gitu. Karena itu lebih holistik, lebih mulai dari ya lebih umum gitu ya, lebih luas gitu sehingga akhirnya dari Oke. agrikultur itu ke permaculture gitu. Oke. Gitu. Dan Bu Feby waktu itu sudah ada ya di tumbuh Iya, 4 saya ya. mengawali di tumbuh 4 ya, mengawali Bu Christine menggunakan sistem permakultur Oke. itu. Bagaimana waktu itu Bu Christine kalau boleh tahu respon guru sama anak-anak? Apakah atau mungkin secara perpindahan ini anak-anak nggak kerasa gitu kali nggak ya? kerasa sih. Ya, karena kan nggak memang tahu dari juga ya. nggak tahu juga Heeh, mereka. heeh. Karena Kalau guru sendiri gimana responnya? Cukup positif lah iya, ya. cukup positif. Jadi nggak ada Karena, kemudian merasa beban gitu nggak ada. Ketika mereka menggodok sebuah nil atau konsep agri ke perma ini mungkin tidak terlalu gapnya tidak terlalu Nggak terlalu jelas gitu, jadi terlalu panjang atau banyak gitu ya. Mm-mm. Iya. Oke. Karena kita juga ini ya Bu, waktu itu kita juga sambil meraba-raba mana yang pas untuk kita gitu ya, sehingga dari semua sumber itu kita cobakan waktu itu di Oke. Iya. Ada betul. pengalaman lucu nggak sih Bu Christine sama Bu Feby atau selama Pak Aji ngajar deh momentum ketika mengajar sebuah konsep perma or agri waktu itu ada pengalaman lucu nggak yang didapat dari anak-anak? Kenapa sih Pak? Ini kok begini Pak? Atau apa gitu? Yang paling teman-teman ingat nih. Sebenarnya kan karena waktu itu awal-awal gitu ya. Jadi anak-anak itu memang dari awal kita buat tema-tema yang berhubungan dengan tanaman dan hewan gitu. Nah, Hanya yang berkutat di 2 itu waktu itu ya. tanaman dan hewan gitu. Nah, yang waktu itu karena saya dimarahin ini sama anak-anak itu. Karena terlalu banyak, kita punya terlalu banyak kambing. Kita waktu itu Iya, 9 kambing ya Bu banyak. Rina. Banyak kambing gitu. Jadi setelah kambingnya itu beranak atau gimana lah gitu. Udah ada namanya belum sih Bu waktu itu? Apanya? Kalau kambingnya. Nama kambing. Nah, kalau Nama sekarang udah kambing. dikasih nama Belum, tuh sama Pak Haji. belum. Namanya siapa aja Pak Haji? Namanya Abon. Susi. Susi. Jadi anak-anak itu memang terbiasa untuk membawa kambing-kambing itu ke kelas gitu. Oh. Dimandiin, gitu. Sampai kayak gitu ya? Iya, ya. Hmm. One day Pusing ya? karena aku memikirkan juga tentang kalau banyak kambing, banyak hewan, kita punya kambing, punya angsa, punya ini duitku yang uangku ini, uang untuk operasional ini tinggi banget gitu. Jadi akhirnya ku jualah beberapa kambing itu. Nah, ini yang lucu, mereka marah-marah ke saya, anak-anak middle waktu itu. Mereka marah-marah karena kambingnya dijual gitu. Bu Christine gimana sih dan sebagainya. Mereka Bu nangis Christine dan mengambil sebagainya. zona nyamannya mereka tuh. Iya, jadi itu yang ya itu satu hal yang ternyata enggak Mereka kan kayak punya nggak pet boleh ya, punya itu peliharaan itu nggak ya, sih? punya mereka. Karena itu masuk ke kelas, kemudian dielus-elus sih kayak gitulah gitu. Jadi yang itu satu. Sehingga yang kedua adalah sebenarnya kita itu pengen membawa juga anak-anak satu siklus yang dimana itu dari benih sampai kemudian itu dimanfaatkan manusia gitu kan. Dari anak kambing itu kecil karena kemudian mungkin bisa dimanfaatkan sama manusia, diambil dagingnya sampai kita nggak berani pada mengambil daging Karena atau udah ada rasa menyembelih sayang, itu. Iya. karena udah ada rasa cinta. Jadi akhirnya ketika sampai pada kita ngomongin pada hasilnya ya udah kita belikan di luar, tetapi kambing dan sebagainya itu masih tetap hidup supaya anak-anak masih bisa mengelusnya dan memeliharanya gitu. Oke.
Karena tadi Bu Christine sudah ngomong soal hasil, nanti kita akan ke situ gitu ya. Ternyata permaculture itu menghasilkan gitu ya, Pak Aji. Oke, Bu Feby, ada pengalaman lucu nggak Bu Feby? Banyak sih. Meraba-raba itu sebenarnya lucu sih Oke. sama anak-anak itu. Misalnya dulu ada salah satu anak tuh yang tiba-tiba keluar kelas karena apa? Kambingnya belum dimandikan gitu. Dicari-cari kemana gitu. Akhirnya ternyata di belakang tuh memandikan kambing gitu. Setelah ditanyain, kata dia mandiin kambing ya? Enggak, dia mandi sendiri. Oh ya, mandi sendiri. Oh, teman-teman tumbuh mungkin perlu dikasih tahu nih. Kita di sini punya beberapa hewan gitu. Apa aja Pak Aji? Ada unggas tuh, ada unggas tuh, Unggas, ada ayam pasti ya, ayam, ada Angsa. angsa ya, kemudian ada turki ya, kalkun, Kalkun, mhm. kemudian kambing tadi, terus dan ikan. ikan juga Ayamnya punya. jenisnya apa Pak? Ayam KUB namanya. Kepanjangan dari Nah ini ini harus buka Google ya Apa Pak. ya? Kayaknya Banpang Pak. Kampung Unggul Bali. Bangli Banpang. Panglita. Panama. Ya itulah pusat penelitian dan pengembangan. Nah, jadi ayamnya itu adalah hasil dari persilangan ayam yang sudah bagus ya, kemudian dikawinkan, kemudian menghasilkan ayam yang F1 yang super. Jadi Sehingga dia bisa bertelur benar dari segi telurnya juga produksinya banyak. kualitas. Oh, oke. Iya, terus dagingnya juga banyak. Udah belum Pak? Tapi Belum. Ini baru memasuki Fase. usia hampir 6 bulan, Bu. harusnya di usia keberapa? Ayam itu 6 bulan ke atas. 6 Ya, bulan ke atas. betul. Betul Sebentar ya. lagi. Ya, Oke. kita tunggu Hasilnya. hasilnya. Oke. Balik ke tadi Bu Feby. Iya. Pengalaman lucu ya. Banyak sih pengalaman lucu. Saya pertama kali ke sini tuh doyak kalkun, Bu. Saya takut ke sini. Beneran. Jadi kalkun tuh kan banyak ya, dan itu kalau pagi tuh dia kan jalan-jalan di ke semua lingkungan di Tumbuh 4 ini gitu. Jadi ketika ada orang datang, kalkun tuh kan ini menyambut. Saya begitu datang itu doyak kalkun, dan itu banyak kalkunnya, Bu. Sekitar 10 atau ya segerombolan Iya, itulah. waktu Oh, itu. gitu ya. Sekarang Iya, udah banyak. berapa Pak ya? Banyak. Kalkun kita. Berkurang. Kalkunnya berapa? 2? Iya, Jadi ketika tinggal datang, segitu. ketika datang itu Banyak, tuh Pak, dulu. menyambut tamu yang datang, Pak, gitu tuh. Oke. Jadi ketika saya pertama kali ke Tumbuh 4, parkir motor, masuk ke kantor mau absen tuh disambut oleh kalkun itu. Aduh, sih mau lewat mana nih? Tapi ya lama-lama masa sih aku di sini tiap hari terus takut sama kalkun gitu kan, nggak mungkin ya. Saya berkenalan, kita kasih makan. Cara berkenalannya Cara begitu. berkenalannya gitu. Oke. Sekarang digantikan posisinya si kalkun sama ayam KUB ini. Dia ketika ada orang datang dia datang. Tapi di belakang kan. Dia sampai ke sini, dia Sampai nggak sini ya? dilepas. Si kalkunnya maksudnya. Bukan Si ayamnya. Ayamnya, yang oh. unggul berprestasi ini. Karena dulu kadang kita bukan di sana, Pak Aji, di pojokan dekat upper sana. Jadi lebih dekat dengan kelas gitu loh. Sehingga pendopo tuh aromanya aroma kalkun, aroma kambing, angsa. Iya, jadi dulu waktu Tumbuh 4 ada itu kandangnya nggak di situ Pak. Jadi kandangnya kalau sekarang di area LKP gitu kan, itu dipindah ya. Oke, itu yang menurut Bu Feby cukup berkesan gitu ya. Ketika menginjakkan kaki pertama kali di SD Tumbuh 4. Dan bangunannya mungkin belum sebanyak ini gitu. Belum ya. Teman-teman tumbuh, kenapa kita ada program ini, itu pasti ada nilai gitu ya, ada values gitu yang kita mau kasih ke anak-anak, dan ada hal yang mungkin kita bisa belajar dari situ gitu. Kenapa saya bilang bahwa SD Tumbuh 4 ini istimewa buat saya, selain dari permaculture-nya, tetapi lebih dari itu nilai-nilai yang ada di dalam permaculture ini bagus gitu untuk dipelajari oleh anak-anak. Teman-teman ada yang mau cerita nggak sebenarnya apa sih nilai-nilai itu gitu, yang ketika ini dikenalkan gitu ke anak-anak sedari dini, apa sih yang sebenarnya yang bisa dipelajari dari bagaimana anak-anak ini bisa menghargai lingkungannya gitu. Siapa dulu nih? Aku biar lebih ini ya, nanti biar nambahin. Kalau nambahin kan susah gitu. Oh gitu ya strateginya gitu ya. Permaculture itu kan berdasarkan pada 3 ethics gitu ya, 3 etika permaculture. Yang pertama earth care, peduli bumi, kemudian people care, peduli sesama, dan fair share gitu. Jadi
ketika anak-anak kita berikan nilai-nilai ini, karakter bahwa dia harus peduli pada bumi, peduli pada orang lain, kemudian berbagi dengan adil, ini kan sudah apa ya, menaungi banyak karakter yang lain gitu. Anak bisa peduli bumi karena kalau dia baik hati, itu kan muncul di situ ya. Oke. Dia perhatian pada orang lain, itu juga pada karakter empati, karakter peka terhadap kebutuhan orang lain muncul di situ gitu. Jadi ini 3 value ini yang kita mau tanamkan ke anak dan juga ke semua edu dan staff yang ada di sini. Gitu sih menurutku. Artinya anak-anak ini ketika dia belajar bagaimana dia peduli sama bumi itu udah akan mengimbaskan ke banyak Iya, karakter aspek yang iya gitu. banyak aspek. Ketika dia peduli sama bumi, otomatis harusnya dia peduli juga dong sama sesamanya gitu. Iya. Gitu nggak sih? Iya. Gimana menurut Pak Haji? Enggak. Sebenarnya ya Bu Christine benar banget ya, maksudnya saya tinggal nambahin ya Bu ya. Iya. Bagian yang tersulit nih kalau kata Bu Untuk Christine, nambahin bagian ya, bagian yang tersulit. Jadi memang sekarang kan kita sedang di masa gadget ya Bu ya. Oke. Gadget itu kan memang pengaruhnya sangat besar sekali ya, terutama untuk anak-anak ya. Jadi ketika kita tidak berusaha untuk mengenalkan anak ini ke alam ya, itu akan terjadi mungkin Apa yang dinamika di situ ya, Hmm. anak-anak yang entahkah dari segi emosional ya, terutama emosional, kemudian bagaimana cara mereka mengontrol diri mereka. Oke. Tapi ketika kita sudah mengenalkan mereka ke alam ya, jangankan anak, orang Oke. tua lah, saya Oke. aja lah, saya. Mm-mm. Saya itu ketika kayak di rumah kan ada kebun ya Bu ya. Iya. Jadi ketika saya mengalami kayak masa-masa aku stuck nih kono, ya namanya manusia pasti stres ya. Ya. Ya itu kalau saya Berdekatan dengan alam. pergi ke tanaman kayak gitu, ke alam itu ya rilis stres lah istilahnya. Oke. Itu udah apa ya, rasanya sudah apa ya, obat jalan bagi saya. Oke, Istilahnya gitu ya, oke. kebun itu obat jalan bagi saya. Oke. Nah itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Jadi ketika anak-anak ini dikenalkan dengan alam, itu harapannya adalah Regulasi emosi ya Pak. benar, Oke. lebih ke situ sih Bu, Iya. saya Bu. Kalau tadi Bu Christine satu manfaatnya adalah karena di dalam permaculture itu ada 3 adab begitu, sehingga ketika dia peduli sama bumi, otomatis dia juga belajar untuk peduli dengan samanya, juga dia juga akan belajar untuk berbagi dengan adil gitu. Karena dia merasa lingkungannya itu berdampingan sama dia, atau mungkin dia bagian dari itu ya, si anak ini bagian Iya, dari bagian dari alam alam. gitu. Betul, Jadi the existence of the nature itu dia sadari dengan mindful Iya. gitu, sehingga Iya. ketika existence itu disadari, otomatis dia akan belajar bagaimana respect to others gitu, atau berbagi gitu ya sama orang lain. Tapi kalau kata Pak Aji tadi, di luar dari itu ternyata ada dampak juga untuk psikologi hati kita gitu ya. Ada regulasi emosi gitu yang dibantu oleh alam, itu saya rasakan juga Pak gitu. Jadi ketika saya ngerasain agak full gitu ya dalam menjalani Hidup ini. hidup saya mau cari kata yang lebih mudah biar nggak terlalu lebay gitu, ternyata di hidup ini menjalani ini ya jadwal gitu, ketika saya datang ke alam, energi-energi negatif itu kayak ditarik gitu. Bener loh Bu Indah. Saya dulu gitu, ketika di kelas waktu itu kan 2019 itu nggak lama pandemi ya. Di sini nggak ada anak-anak, jadi cuma guru aja, kita datangnya cuma seminggu beberapa kali gitu. Di rumah nggak kemana-mana, di sekolah juga sepi gitu. Ya udah larinya ke tanaman gitu. Jadi How do you feel Bu? How did you feel waktu itu? ya saya dengan tanaman ya merasa ingin ketemu aja tiap hari gitu, inginnya pegang terus kayak merawat gitu. Jadi karena dulu kita juga tadi Pak Haji menghijaukan gitu Pak. Saya tiap hari itu dari rumah itu misalnya di jalan ada tanaman apa tak bawa ke sini. Aku gak bilang sama Christine, tahu-tahu tanam aja gitu. Dibolehin apa enggak ya udah terserah aja, ntar kalau udah tumbuh biar dibuang kalau misalnya nggak suka gitu ya. Terus saya ambil mana tanaman yang saya suka gitu, tak tanam di depan kelasku. Kalau ada anak yang datang, tak ajak untuk bikin lubangnya, kita tanam gitu. Ya itu sih yang dirasakan lebih nyaman, lebih rilis apa yang membuat kita stuck memikirkan yang tidak ada sebenarnya, tidak penting tidak gitu, penting, tidak perlu dipikirkan gitu ya. Oke. To get to those values, itu kan harus ada bridging gitu ya, harus ada
jembatan yang perlu em, memfasilitasi anak menuju nilai-nilai itu gitu melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak khususnya SD Tumbuh 4 gitu. Karena kita sedang bicara bagaimana permaculture di SD Tumbuh 4 ini diimplementasikan gitu. Mungkin masing-masing boleh bercerita gitu ya. Nanti Pak Aji dengan kegiatannya bersama anak-anak itu apa sih yang dilakukan. Bu Christine boleh sambil Pak Aji cerita gitu, merecall lagi gitu ya, karena it's been like how many years ago? Berapa tahun yang lalu? Berapa ya? Lama ya? 5 tahun yang lalu gitu. Apa sih gitu, pendekatan-pendekatan apa sih yang Bu Christine lakukan sampai anak-anak itu ada di titik itu gitu. Nah, Bu Feby juga gitu, sampai anak-anak itu dapat nilai yang terinternalisasi gitu, nilai-nilai yang tadi kita diskusiin itu. Misalnya saya nih ya, saya sempat ketemu anak-anak gitu, saya sempat ngelihat anak-anak ketika kita punya pohon berbuah gitu, kita punya pohon buah gitu ya teman-teman tumbuh. Di sini cukup ada beberapa. Jadi ketika pohon buah ini panen, anak-anak itu sudah secara mindful sadar gitu ya, secara mindful nggak ngambil semua buah itu Ya. untuk diri mereka gitu, karena itu tadi tanpa disadari nilai-nilai itu terinternalisasi gitu, dan nilai-nilai ini tidak mungkin terinternalisasi tanpa ada bantuan teman-teman edukator SD Tumbuh 4 yang mengenalkan gitu ya melalui kegiatan-kegiatan permaculture. Jadi mungkin boleh bercerita gitu Pak Aji, biasanya apa sih yang dilakukan anak-anak di SD Tumbuh 4? Jadi anak-anak itu hampir ya setiap hari itu pasti pergi ke kebun, itu pasti ya. Jadi mulai dari jam 7:30 ya, jam 7:30 itu kita ada kegiatan namanya piket kebun, dan piket kebun ini dilakukan mulai dari kelas lower, middle sampai upper. Jadi mereka pasti kebagian semua ya. Jadi setiap kelas itu biasanya ada sekitar 3-4 anak untuk pergi ke kebun. Entah itu sekedar memelihara hewan-hewan tadi, kemudian merawat tanaman, atau bahkan memanen ya. Kayak tadi pagi anak-anak saya tugaskan untuk memanen tanaman tomat cherry ya, seperti yang teman-teman lihat ini. Oh ya, ini adalah produk-produknya SD Tumbuh 4. Iya. Karena ini episode pertama, jadi kita nggak ada iklannya ini dulu ya. Ada apa aja Bu Feby? Ini saya potong Oh, sebentar. nggak apa-apa. Ada apa aja Bu Feby? Disuruh nunjukin ke kamera tuh Bu Feby. Iya. Bu Feby aja yang cerita. Oke, sebelum saya jelaskan apa aja, ini produk ini adalah produk hasil dari anak-anak belajar. Oke. Jadi semua yang akan ada di kebun kita itu yang menanam awalnya adalah anak-anak, dan kita meneruskan gitu sampai kita jualkan itu juga anak-anak yang bikin. Misalnya kayak ini ada tawas. Ini juga anak-anak dulu yang membuatnya pada awalnya. Mereka sedang belajar tentang produk yang bisa dipakai untuk kesehatan gitu. Sebenarnya mereka buat produknya lebih aman untuk tubuh kita loh, deodoran yang aman. Kemudian ini juga tomat cherry, ini juga hasil anak yang nanam juga, Oke. kita lanjutkan gitu. Jadi nggak berhenti pada anak-anak belajar apa terus berhenti sudah, itu enggak. Jadi kita berusaha untuk ini biar awet di sekolah gitu tuh diapain sih anak-anak belajar tuh nggak cuma berhenti di tema aja di kelas aja, tapi kita juga akan Terus gitu ya. teruskan gitu. Lalu ada okra, ini juga anak-anak dulu yang proyek kelas, lupa Mana, kelas Pak Aji? berapa ini, Itu kelas middle. Waktu itu Ini lagi belajar menanam. apa Pak? Belajar middle itu temanya sebenarnya magic compost, tapi kan setelah magic compost kan ada kelanjutan, compost itu mau diapakan. Mau diapakan? oke. Gitu. Ada serai ini juga dulu herbs ya Pak ya. Di kelas lower ini juga anak-anak yang nanam, ada juga daun mint gitu. Jadi semua yang ada produk di Tumbuh 4 ini semuanya dari anak-anak yang menanamnya waktu itu. Dan Boleh juga didekatin? didekatkan tuh. Kan kayak tadi saya bilang nggak ada iklan, jadi iklannya adalah Iklannya produk kita ini. sendiri. Masih Jadi banyak sih Bu ininya produknya. jadi supaya teman-teman tumbuh di luar sana tahu bahwa kita punya produk ini, dan nggak cuma ini, sebenarnya banyak banget Masih teman-teman banyak. tumbuh, tapi ini sangat bisa dijangkau oleh teman-teman tumbuh di luar gitu. Iya. Kalau misalnya ada
keinginan untuk membeli, Membeli atau memesan mengakses mana, Bu? Iya. Oke. Jadi ada nomor telepon dan nanti bisa dihubungi nomor Tumbuh 4 gitu. Selain ini juga ada kefir, ada kombucha, Mm-mm. ada kompos, POC Mm-mm. yang Terus-terusan produksi, terus-terusan produksi gitu. Dan kompos itu gitu ya. awalnya memang dari anak-anak yang membuat. Oke, atau teman-teman tubuh bisa akses our DM gitu ya. Iya, Kita DM bisa. di DM aja gitu. Nanti biasanya kita memberitahu kita lagi panen apa gitu. Nanti bisa DM tim kami yang akan menyampaikan gitu butuhnya apa, dan Iya. itu yang akan kita sediakan berdasarkan hasil panen yang kita dapatkan gitu. Gitu, kita balik lagi ke cerita Pak Aji. Apa sih yang dilakukan sama anak-anak, Pak, untuk menginternalisasi nih, untuk nilai-nilai permaculture itu ada gitu di diri mereka? Tadi mungkin sedikit jam nggak apa-apa ya, kita Boleh, jam-jam nggak boleh. apa-apa. Jadi tadi sempat menyinggung tentang kompos, ini menarik sekali ya. Jadi ketika saya datang ke sini itu saya ketemu dengan para Pak Bon ini ya, para tukang kebun ini, dan perbedaannya itu sangat nyata ya. Pola pikir mereka yang dulu sama sekarang itu sudah sangat berubah. Jadi ketika sekarang mereka menyapu itu mereka sudah kayak punya harapan dulu. Dari menyapu dulu, dari mengumpulkan sampah daun ini, mereka sudah, wah ini nanti larinya kemana itu sudah tahu sekarang. Oke. Iya, jadi karena kita memang ada program untuk bikin kompos ya, dan kompos ini ternyata menghasilkan ya. Jadi mereka tambah lebih kayak semangat lagi, Oke. ya, semangat lagi, karena ini nanti juga Ketimbang dulu yang hanya cuma dibuang gitu ya. ketimbang dulu yang nggak tahu arah dan tujuan mereka Oke. kemana kompos ini gitu loh. Ya, Jadi ya. sekarang mereka pola pikirnya sudah sangat berubah ya, dari sampah ini ya menjadi sesuatu yang memang kita bilangnya berkah ya, Oke. sesuatu yang bermanfaat gitu. Itu sih jamnya. Iya. Jadi kembali ke anak-anak ya. Iya, kegiatan yang dilakukan Pak Aji bareng anak-anak. Apakah misalnya kalau tadi Pak Aji bilang dari nursery gitu ya sampai memanen. Ketika anak-anak memanen itu apakah anak-anak cuma tahu itu panen gitu. Tapi sebenarnya ada values gitu yang kita Benar. ajarin di diri anak-anak dari awal ya Pak, dari nursery itu sampai. Oke. Ini menarik sekali Bu. Jadi yang saya rasakan ya dari selama ini anak-anak belajar itu adalah mereka paling enggak sekarang itu mengenal ya, mengenal makananmu dari mana, gitu. Oke. Sumber makananku dari Oke. mana, ya. Karena ketika kita mengenal Sumber makanan. sumber makanan dari mana, apalagi yang kita tanam, Oke. ya, kemudian contoh inilah tomat cherry satu Oke. aja ini, ketika kita masukkan ke mulut ya, kita makan ya, kita makan. Enak ya Pak, enak kayaknya ya Enak, Pak, enak nih. seger ya. Seger. Aduh. Masih Masuk banyak ya teman-teman tumbuh di sini, masih banyak. masuk ke badan kita, dan ini kita tahu sejarahnya kita nanam. Dari kita bikin kompos, nanam, kemudian ini adalah pure organik ya, yang ketika masuk ke badan ini adalah untuk mendukung hidup kita supaya lebih sehat. Artinya apa? Artinya itu adalah investasi umur ya bagi kita, kan gitu kan. Oke. Nah, mereka tahu sejarah makanannya, Lebih kemudian dikit-dikit. Oke. mereka tahu sejarah makanannya, terus membuat mereka lebih sehat itu akan lebih Bu istilahnya Bu, menghargai gitu. menghargai sekali dengan proses. Nah ini yang sudah anak-anak rasakan. Oke. Jadi mereka tahu jerih payahnya, mereka tahu dari mana makanan itu berasal, itu membuat mereka lebih menghargai gitu ya. Iya, satu lagi adalah tentang tadi kita balik lagi lah ke iklim ya, Climate masalah change. itu. Saya tekankan ke anak-anak, ketika kalian bisa menanam sendiri, kalian panen sendiri, itu akan mengurangi emisi karbon ke udara. Karena apa? Karena ketika kalian punya makanan sendiri, kalian nggak harus pergi beli naik kendaraan, ya, nah gitu. ya. Itu didapetin anak-anak itu gitu didapetin ya. anak-anak. Dengan proses ini gitu ya. Bener. Selain mereka bisa menjual produk. Nah ini pengalaman lucu menurut saya. Oke. Kemarin anak-anak itu suruh panen ya. Karena kita untuk upper itu kan temanya kan adalah community garden ya. Jadi bagaimana sebuah komunitas berkebun ya, tentu saja ini bisa menghidupi komunitasnya. Oke. Nah, kemarin mereka tak challenge, tak suruh panen tomat cherry ya. Coba kalian keluar sekarang, kalian dapatkan uang bisa nggak kira-kira? Semangat banget ya. Mereka lari keluar cari entah guru, entah edu, entah ibu kantin ya.
balik-balik mereka udah dapat uang, Bu. Mm-mm, Dapat mm-mm, uang mm-mm. 25.000. Wah. Seneng banget mereka. Aku bilang sama mereka, 25.000 ini adalah modal bagi kalian. Kalian belikan apa rencananya? Oh, bisa dapat bibit kangkung, Mbak? Bisa. Kacang bisa. Akhirnya apa? Mereka ada yang belanja itu. Nah, ini untuk modal membuat kebun yang baru. Nah, ini suatu hal yang menarik kan ya. Iya, dan itu kalau misalnya anak-anak nggak dikenalkan secara nyata nggak juga Bener. akan susah ya Nggak akan untuk relate nggak gitu akan ya. relate bener-bener Bener. sehingga Kalau hanya lewat teori-teori aja benar gitu. dan dia harus langsung dipraktekkan dan Iya. kontekstual dalam masuk pembelajaran gitu. Sehingga itu tadi kuncinya, mereka lebih bisa ketika mereka tahu makanan mereka itu dari mana asalnya, mereka lebih bisa menghargai hidup gitu nggak Benar-benar sih? sama juga ini sih, manusia bukan ras terkuat gitu ya di bumi ini ya. Iya. Mak bukan sih? Oh iya, itu masih dipegang oleh mama. Tetapi balik ke situ nyambungnya ke pembelajaran mendalam ya. Sebenarnya benar. kalau kemudian kita ngomongin pembelajaran mendalam tuh nggak usah kemana-mana gitu. Ya, ini Lihat salah aja satu Tumbuh Empat, contohnya iya, ya. lihat aja di sini bagaimana kemudian itu Oke, anak-anak oke. dibawa ke sesuatu yang kontekstual Oke. gitu ya, kemudian meaningful, Joyful. nah, karena itu kan jelas meaningful jelas kontekstual gitu, kemudian joyful, Oke. kemudian mereka juga akhirnya mereka mindful gitu, karena sesuatu yang menyenangkan tuh membuat mereka mikir gitu, ini Iya. apa dan sebagainya gitu. Jadi nggak usah yang kemana-mana gitu. Survival moodnya juga jadi ini nggak sih mereka ketika aku bisa apa? Bisa membuat makanan itu tanpa tergantung pada orang lain gitu. Iya. Survival moodnya Iya, itu dan itu kebanggaan bagi anak-anak loh. Artinya mereka sudah bisa memanen sendiri apa yang sudah mereka tanam, mereka nikmati dan bisa Menghasilkan. menghasilkan juga gitu. Heeh. Itu kan pengalaman yang anak-anak udah sukses tuh pada fasenya belajar di situ gitu. Sehingga ketika untuk melompat ke lebih tinggi lagi mereka sudah punya model keberanian dan kepercayaan diri. Oke. Tadi teman-teman di sini sempat ini ya ngomong soal menghasilkan gitu. Kalau kita bicara tentang 12 prinsip permaculture, salah satu prinsipnya adalah menghasilkan begitu. Artinya ini salah satu yang anak-anak bisa pelajari begitu, bahwa mereka itu sudah ada di level menghasilkan gitu. Nah, kata menghasilkan dalam 12 prinsip salah satunya menjadi prinsip permaculture ini menurut Bu Christine sama Pak Aji atau Bu Feby ini gimana sih? Menghasilkan itu ada sampai pada level apa sih gitu? Apakah dia bisa kasih makan dirinya sendiri, ataukah sampai pada dia bisa menjual produknya sendiri, atau could be both of them gitu. Tapi sebenarnya menghasilkan ini apa sih? Ternyata gitu ya, ternyata permaculture itu nggak cuma merawat loh, sudah sampai pada titik menghasilkan. Boleh kasih pendapatnya nggak? Kalau di anak-anak saya pikir udah both of them gitu ya, sudah bisa, kata Bu Rina tadi, mereka bisa melompat lebih tinggi gitu, karena selain yang sekarang mereka bisa menikmati sendiri gitu kan, kayak okra sudah ada di sini, kemudian kan sudah ada nih penjualan gitu. Nah, artinya kan ketika sudah dinikmati sendiri dan ada hasil yang dijual, itu kan ada surplus nih gitu yang di ini anak-anak, sehingga selain mereka prinsip ekonominya jadi jalan ya. Iya, jadi agrobisnisnya mungkin akan muncul di situ gitu. Yang tadi ya, gitu melompat lebih tinggi itu tadi ya. Bener-bener. Boleh nggak abis ini soundtracknya Soundtrack. melompat lebih tinggi. Lucu nggak Iya. sih Pak? Enggak ya? Lumayan ya. Lumayan ya. Iya, karena kalau misalnya mereka udah ada okra, ada bahan makan yang lain, karena mereka sudah merasakan manfaatnya, sudah dirasakan, sudah cukup, ya mereka pasti akan berinovasi kan, berpikir lagi, ini terlalu banyak untuk saya, mau diapakan ini. Mereka harus Daya. punya berpikir ini mau diapain, misalnya nih okra, kalau cuma gini aja nggak tahan lama, kita bisa berinovasi dengan cara yang lain supaya lebih lama lagi. Tomat cherry kalau cuma dimakan gini aja kayaknya masih bisa dimanfaatkan yang olah lagi gitu. Sehingga ini anak-anak selalu akan berpikir lagi, berinovasi bagaimana caranya supaya ini tetap ada, tetap jalan, sehingga itu bisa kita nikmati bersama gitu. Pak Haji mungkin mau nambahin dikit? Sudah sih. Cukup. Cukup. Ya itu tadi seperti yang saya bilang, yang survival moodnya jalan gitu. Paling tidak if something happens gitu pada sumber pangan kita di Indonesia, mereka sudah tahu harus berbuat apa gitu nggak sih? Iya nggak? Benar.
teman-teman tumbuh, di luar dari program-program yang sudah kita lakukan, mungkin saya boleh recap sedikit gitu ya. Jadi bagaimana SD Tumbuh 4 mengenalkan permaculture itu, pendekatannya ada di 2 sistem gitu ya. Kalau saya tadi boleh simpulkan dari yang diceritain teman-teman. Yang pertama lewat, pembiasaan gitu. Kalau tadi Pak Haji sempat bilang ada nursery gitu, ada piket kebun, ada pemeliharaan hewan, di mana itu juga memunculkan kecintaannya gitu ya, kecintaan anak-anak. Tetapi juga tadi Bu Feby sempat bilang, ada tema-tema yang dipelajari gitu ya, tadi kompos yang akhirnya ujung-ujungnya ke okra ini ya Bu, dan tema-tema lain gitu. Ini cara kami untuk, mengenalkan begitu permaculture lewat kegiatan-kegiatan yang harapannya values ini hidup gitu ya di hati anak-anak. Tetapi di luar daripada itu, Tumbuh 4 ini juga punya program gitu. Programnya adalah program bersama volunteer gitu. Karena kenapa program ini ada, kenapa program ini muncul, mmm, salah satunya adalah kita tidak bisa gitu, salah satu alasannya adalah kita tidak bisa menghidupi nilai permaculture ini kalau kita tidak, mengimbaskan gitu ke orang lain, kalau kita tidak membangun sebuah komunitas gitu. Ini akan berhenti di SD Tumbuh 4 aja gitu. Tapi bagaimana kita bisa membuat dampak juga buat orang lain. Itu alasan, SD Tumbuh 4 khususnya kenapa kemudian program volunteer ini muncul gitu. Boleh cerita nggak? Mungkin dari Bu Feby dulu, program volunteernya seperti apa? Nanti mungkin Pak Aji boleh mengerucut, apa aja yang dilakukan oleh para volunteer ini, edukasinya seperti apa. Ternyata bukan cuma SD Tumbuh 4 aja yang mengedukasi, kita juga dapat gitu, dapat ilmu dari teman-teman volunteer. Oke, boleh Bu Feby dulu gitu. Apa sih yang dilakukan sama teman-teman volunteer ini? Oke, ya volunteer permakultur ini sudah bulan Agustus ini sampai di batch 3 gitu. Jadi kita sudah mulai dari tahun ajaran yang lalu untuk kita mengajak orang lain, kita sasarannya adalah masyarakat umum gitu ya. Ternyata di batch 1 yang daftar adalah orang tua. Wah, ini menarik banget nih, orang tua ternyata lebih Tertarik gitu tertarik ya. untuk menjadi volunteer gitu. Setelah itu kita buka lagi batch 2, makin banyak yang bergabung. Dan ini batch 3 ini lebih rame karena ada orang tua dan juga ada dari masyarakat luar yang gabung dengan kita gitu. Totalnya ini sudah ada 10 anggota kami Wow. volunteer. Yeay. Dari batch 1 yang cuman berapa Bu? Dua. Batch, oke. Batch 2-nya 4. 4. 4. Oke, sekarang Lalu ini batch 3-nya 10. 10. Wow. Ya, betul. Dan ini menjadi modal untuk SD Tumbuh 4 ini, selain kita mengimbaskan tapi kita juga dapat input gitu Bu, karena dari teman-teman volunteer ini membawa hal-hal baru untuk kita dan kita juga bisa belajar hal baru dari mereka gitu. Kegiatannya macam-macam yang ada di sini karena kita siklusnya itu kan kita harus selesai ya. Jadi misalnya kayak bikin kompos tuh ya berapa bulan harus diolah, harus dibuka, harus dipanen gitu-gitu. Sehingga kita kalau misalnya itu kita sendiri yang kerja itu nggak akan apa sukses nih siklusnya Mandek ini gitu Mbak, ya, akan mandek berhenti gitu ya. di salah satu siklus. Nah, ini kita perlu bantuan volunteer ini untuk menghidupkan lagi, menghidupkan lebih nyata tentang perilaku di Tumbuh 4 itu bisa kelihatan gitu. Saya kayak dulu awal-awal kita mengerjakannya di belakang aja. Kita sekarang geser ke kebun, geser lagi bikin Ladang, kebun, tempat baru ya, tempat Iya. bedeng. tanam Bedeng bedengan tanam. yang baru Oke. gitu. Dan ini nggak cuma dirasakan dari teman-teman volunteer tapi juga kita rasakan bersama Iya, gitu. betul. Ini lebih kelihatan. Dan teman-teman volunteer juga bisa merasakan bahwa ketika kita bersama-sama untuk menjadi salah satu SD yang mengusung permakultur, ini didukung dari orang tua, guru, staf dan anak-anak gitu. Di rumah orang tua mereka bisa menyampaikan ke anak-anak. Tadi ketika di sekolah aku diajari ini loh Bu, di sekolah, dan di rumah ketika dengan ibunya ikut atau orang tua ikut volunteer, mereka bisa membumikan itu di rumah gitu. Jadi ya kita sama-sama satu frekuensi gitu dengan orang tua dan juga ke anak-anak. Kemudian dengan volunteer ini kita bisa memberikan tadi value positif ke orang lain, bahwa ya sekolah itu nggak berhenti pada di meja, buku atau pensil, Iya. tapi Iya. kita juga bisa mengimbaskan itu kepada orang lain gitu. Apa fungsinya pendidikan
kalau misalnya kita nggak bisa untuk menyampaikan itu kepada orang lain manfaatnya. Wow, Oke. wow. Hmm. Keren banget nih kalimat yang ini nih. Ini saya suka nih. Iya. Yang ini mungkin bisa jadi teaser ya Bu, kalimat yang ini ya Bu ya. Apa fungsinya Pak? Betul, dan itu nggak cuma dari orang dewasa loh, anak-anak pun juga bisa begitu. Mereka menginfluence kepada keluarganya, mereka Oke. diri mereka sendiri bahwa kita itu adalah sebuah bukan sebuah tapi bagian dari alam yang tidak bisa dipisahkan. Iya, iya. Bagian dari kehidupan ini yang nggak bisa berdiri sendiri Oke. gitu. Kita bukan raster kuat, bukan mak-mak yang raster kuat. Kita adalah bagian dari alam, dan di volunteer ini kita bersama-sama untuk mewujudkan itu menjadi sebuah sekolah yang nyata bahwa Oke. kita mengusung permakultur gitu. Jadi Oke. ketika ada orang datang ke Tumbuh 4 itu langsung kelihatan, oh ini sekolah Tumbuh 4 yang permakultur tuh kayak gini gitu loh. Dan itu yang perlu didukung, disengkuyung oleh semua lini di sekolah ini gitu, termasuk juga masyarakat sekitar. Oke. Gitu sih. Sebelum kita ke Pak Aji yang mungkin akan bercerita ngapain Hmm. aja sih Pak gitu sama Hmm. teman-teman volunteer. Bu Christine, why it matters gitu. Kenapa permaculture itu matters gitu ada di dunia pendidikan. Dan ini kenapa jadi program gitu ya. Jadi kekuatan yang kita pilih gitu. Mungkin teman-teman tumbuh di luar sana gitu yang cukup awam dengan permaculture, sulit nggak sih gitu. Terus apa sih ini apa bedanya sama sekolah alam, apa bedanya sama bikin kebun Pak gitu. Mungkin saya menempatkan diri jadi teman-teman tumbuh di luar sana yang mungkin belum tahu gitu. Why it matters Bu Christine, and why children should go to SD Tumbuh 4. Oke. Jadi Salah satunya sebenarnya karena itu. ya muaranya ada di tadi. Pendidikan itu buat apa pendidikan kalau tidak bisa mengubah gitu ya. Ya, ya. Mengubah manfaatnya, kultur ya. Mengubah kultur iya. Ya. Sebenarnya kita kepada satu permaculture itu adalah salah satu cara untuk mengajak anak-anak ini learning by doing Oke. gitu. Jadi itu dibilang sama John Dewey pada waktu zaman dulu gitu Oke. ya, bahwa itu konsepnya dia adalah learning by doing. Seperti tadi Pak Aji mengajak anak-anak untuk belajar bagaimana dari menumbuhkan si siapa ini tomat cherry sampai kemudian dia bisa menjadi modal Ya, ya. untuk dia menumbuhkan hal yang lain. Ini learning by doing gitu, Mm-mm. sehingga siklusnya Dan kurang deep apa ya? iya kurang deep apa sih Nyambung kita ke deep gitu. learning nih. Ya, lagi Learning by marak doing. dibicarakan Iya, ya. yang kita sudah lakukan ya sebenarnya udah dari dahulu kala. Iya. Kemudian yang kedua setelah learning by doing sekarang muncul lagi yang namanya coincitation atau nalar kritis Nah, itu ya, sebenarnya, ya, nalar ya. kritis. Jadi permaculture juga menjadi salah satu cara untuk anak-anak ini mulai bernalar secara kritis. Mereka Mm-mm. kritis melihat ini fungsinya apa ya Pak kompos gitu. Fungsinya kenapa harus dikumpulkan? Kenapa harus diolah? Kenapa harus ini? Kan mereka mikir ini. Kemudian setelah diolah harus diapain dan sebagainya gitu. Sehingga ketika kita mengadakan satu lompatan-lompatan ini, anak-anak bisa lompatnya lebih tinggi lagi gitu. Karena itu yang membuat mereka masuk ke dalam dunia yang nyata, kontekstual, Ya. kemudian meaningful, Joyful. juga gitu. Hashtag deep learning. Gitu. Kemudian setelah itu mereka punya pemikiran yang kritis. Nah ini yang why it matters gitu. Oke. Karena ya itu semua sangat bergantung juga pada bagaimana guru ini mengajak anak-anak juga untuk apa namanya ya, mereka nggak enggan, bukan tidak malas untuk itu tadi. Kadang-kadang guru lebih enak ya ngasih mereka paper and pencil Teori, gitu ya, LKS gitu kan, dikasih kemudian selesai gitu. Ya, ya. Tapi kan guru kita nggak gitu ya, Ya, ya. gitu. Jadi That's why they should go to SD Tumbuh 4. iya Pak. dong Iya. gitu. Kalau tadi kan Bu Christine bilang nalar kritis itu bisa didapetin dari itu tadi proses yang diceritain oleh Pak Aji gitu Iya, ya, iya. mulai dari menyemai sampai bahkan menghasilkan gitu. Tetapi nalar kritis itu bahkan bisa didapetin dari sebuah kegagalan kan Pak, Iya, kegagalan dalam menanam Ya. gitu, dalam memanen, nggak dapat panennya gitu, Iya, iya. nggak bisa manen gitu. Gimana menurut Pak Aji? Ya ini menyambung ke ke volunteer Volunteer. ya tadi ya Bu. Jadi pertanyaan sejuta umat sebenarnya. Jadi biasanya emak-emak ini ketika mereka datang untuk ikut volunteer, satu pertanyaan yang selalu mereka tanyakan dan selalu saya dengar itu adalah, Pak, tanganku panas kayak gitu kan. Jadi tangannya orang adem kalau orang Jawa bilang. Gimana sih Pak caranya biar menanam itu bisa tumbuh dengan baik kan gitu kan. Jadi sebenarnya ada semacam sebenarnya nggak Mitos. muluk-muluk sih ya Oh. sebenarnya. Jadi
asalkan kita tahu cara bikin kompos saja udah bisa nanam gitu aja sebenarnya. Itu sih ya. Tapi memang dasarnya ini para Ibu-ibu. ibu-ibu yang ikut volunteer ini alasannya banyak sebenarnya. Maksudnya alasan kenapa mereka ikut volunteer itu banyak. Bu. Latar belakangnya ya. Latar belakangnya banyak dan sangat menarik ya bagi saya ya. Sangat Tapi menarik. itu tadi mitos kan Pak, yang tangan panas, tangan dingin itu sebenarnya mitos nggak Nah, sih? mitos itu Mitos mitos itu. aja. Iya kan? mitos Iya, aja. mitos. Bu Dia Lebih juga bilang ke- itu mitos. Tangan yang mau sama nggak mau gitu Iya, ya. iya. Iya, benar. bener. Nggak mau belajar sama enggak. Iya. Oh, iya. Tapi Oke. asik ya, maksudnya asik ini gini. Ketika mereka sudah berkumpul kayak tadi nih, Mm-mm, mereka berkumpul nih 10 orang. Mm-mm. Ini hari pertama kali mereka berkumpul. Saya amati dari kejauhan, mereka udah kayak klub gitu ya, duduk di satu raised garden bed kayak gitu, Mm-mm, mm-mm. mengeliling mereka sambil panen ya tomat, terus sambil ada yang ngambil kompos, mereka sambil ngobrol gitu. Mereka sambil ngerumpi ya. Ini mak-mak banget ini. Mm-mm, Tadi mm-mm. siapa namanya Pak Andi. Mami, Ya? oh, Bukan, Pak Andi, Pak yang di belakang itu. Iya. Dia sempat keluar karena dia tertarik ya dengan itu. karena denger ininya ya, Denger. obrolannya ya. Iya, ini menarik sekali gitu loh. Mm-mm. Ini mak-mak ngerumpi tapi mereka masih produktif gitu loh. Oke, Sambil oke. panen kayak gitu kan. Asik banget Heeh. kan gitu loh. Kalau ibu-ibu udah bawaan lahir nggak sih kayak gitu? Soalnya aku juga gitu. Iya. Gitu sih, Bu. Oke. Ada lagi nggak Bu Feby yang bisa diceritain dari program ini? Baik, ini program terbaru yang menurut kami ini ini Menarik banget. menarik gitu. banget dan nih harapannya ini bisa sukses dan terus Amin, ada amin. gitu ya. Kita ini ya merespon dari Jogja ini sedang darurat sampah gitu, dan di Tumbuh 4 juga merespon itu dengan positif Ya. bahwa kita memfasilitasi dari bukan sampah sebenarnya, sisa-sisa sayur dan buah yang dari rumah yang barangkali bingung untuk diapakan itu dibawa ke sekolah gitu. Oke. Dan kita di sekolah nanti akan kita manfaatkan untuk sebagai pangan magot yang nantinya magot itu juga akan kita gunakan sebagai pakan ternak atau pakan hewan, atau juga kita bisa mengolah sampah yang lebih banyak lagi. Dan ini tidak cuma dari orang tua tapi juga guru-guru, anak-anak pun juga bisa terlibat gitu. Dan harapannya ini menjadi program yang bisa menjawab kegelisahan dari rumah tangga, sisa sayur dan juga Bagaimana buah. mengolah sampah. Mengolahnya betul kita sampah bawa ke sisa. sekolah. Ya. Sekolah mana lagi sih yang bisa menampung sampah kalau bukan di sini? Masuk. Mengolah sisa ini ya, organik gitu ya, Betul. sampah organik gitu. Oke, kayaknya kita udah cukup lama gitu ya kita ngobrol soal permaculture, kenapa ada permaculture di sekolah ini, kemudian apa sih permaculture itu sendiri. Kita mungkin kasih sedikit gambaran gitu ya teman-teman, bagaimana sih sebuah program permaculture itu bisa diimplementasikan di sebuah sekolah gitu ya, khususnya di SD Tumbuh 4. Buat teman-teman tumbuh di luar sana yang pengen tahu atau mungkin informasi yang kita share ini jadi penasaran sih kayak apa gitu ya, yang bikin jadi penasaran teman-teman tumbuh di luar sana, boleh main ke SD Tumbuh 4 gitu untuk tahu atau mungkin bergabung gitu ya Bu Feby di volunteer gitu. Oh, udah ditutup ya kalau yang sekarang ya? Yang Best 3 sudah ditutup. Nanti kalau misalnya daftar boleh, cuma nanti kita akan arahkan ke batch selanjutnya. Oke. Jadi gitu teman-teman tumbuh, dan ini kita juga membuka kolaborasi gitu ya sama Ya. sekolah-sekolah lain. Mungkin dirasa informasi ini cukup bermanfaat buat sekolah lain dan kita belajar bareng gitu ya, nggak cuman teman-teman di luar sana belajar dari kita, tapi kita juga bisa belajar dari teman-teman, karena saya percaya nggak ada sekolah yang sempurna gitu. Jadi kita bisa saling mengisi, dan mungkin jika teman-teman pengen tahu dari ngelihat YouTube ini gitu ya, ngelihat podcast ini kayak apa sih sebenarnya realnya gitu ya, bagaimana teman-teman edukator ini mengimplementasikan program permaculture, boleh main-main ke SD Tumbuh 4 gitu untuk kita bisa lihat bareng, kita bisa belajar bareng gitu. Gitu mungkin untuk menutup podcast kita di episode pertama, ada satu pertanyaan kunci gitu yang mau saya tanyakan ke teman-teman. Kalau cuma boleh satu kalimat, apa sih arti permaculture buat anak-anak di SD Tumbuh 4 menurut teman-teman? Dari siapa dulu nih? Pak Aji. Oh ya, oke. Satu kalimat ya, Satu kalimat. bukan satu kata kan?
Bukan satu kata. Oke, satu Heeh. kalimat. Biar dibonusin 2-3 kalimat juga boleh lah. Jadi gini Bu, satu kata ya ini yang menurut saya sangat relate sekali dengan anak-anak zaman sekarang itu adalah permakultur adalah the way of life menurut saya. Oke. Nyambung sama judul kita ya, A Growing Way of Life gitu. Oh iya, iya. Heeh. Oke. Kenapa the way of life ya? Karena sekarang itu kan kita memang sedang di zaman kalau kita bilangnya adalah kapitalis nggak sih? Ya. Ya, Kapitalis ya. Kapitalis ya. Jadi artinya apa? Artinya ketika di situ kita punya uang, Ya. akan tetapi skill untuk menanam ini nggak ada, Ya, ya. Kita bisa bayangkan mungkin sekitar 30 atau 50 tahun ke depan kita punya uang semua ada, tapi makanan nggak ada. Ya, ya. Ini kan apa ya, sesuatu yang Ancaman Iris. ya. ancaman Ya. sekali. Sama dengan kita di padang Pasir. padang pasir ya Ya. misalnya. Kowe duwe emas tapi ora iso dikotak-pakai Ya, masih. buat Butuh apa? air, Ya, buat buat kayak apa? gitu ya. Ini menurut saya Ya. memang benar-benar the way of life ya. The way of life itu. Jadi kalau menurut Pak Aji itu yang bakal dirasain anak-anak gitu ya, Iya, itu yang dalam akan dunia dirasain permaculture Iya. gitu. Oke. Bu Christine? Iya, Pak Acik melihatnya dari kehidupan, aku lihat dari pendidikan ya. Dalam nih, dalam. Jadi permaculture, kalau ada permanent agriculture, ada permanent culture, kemudian aku akan berharap bahwa ada permanent education gitu. Jadi Oke. ya, jadi kita mengedukasi anak-anak itu secara berkelanjutan gitu tadi, termasuk di dalamnya itu tadi bagaimana cara mereka untuk hidup begitu. Oke. Yes. Bu Dari Feby. Pak Ajit, the way of life, ini permanent education, saya merecap adalah habit dan cinta. Asik. Absolutely. Dan punya kultur, punya budaya, dan the way of life dari permakultur itu tuh menjadi sebuah anugerah dan keberuntungan. Dan ketika sudah punya cinta untuk menghidupi habit dan budaya itu, pasti keberlanjutan ini akan terus ada. Sehingga tidak perlu khawatir kita punya uang banyak tapi nggak ada makanan, tapi kita bisa sharing kepada orang lain, kita bisa berempati, kita bisa menginfluence orang lain untuk punya habit yang berkelanjutan juga. Oke, kalau boleh saya simpulin, permaculture itu satu cara hidup gitu. Di dalam permaculture itu, kalau kita belajar tentang permaculture, otomatis kita belajar tentang permanent education, is it, Bu Iya, Christine? iya, Hopefully gitu iya. ya. Di dalam permaculture sendiri itu ada sustainability. Nah, ketika kita belajar bagaimana proses ini sustainable, otomatis kita juga belajar tentang cinta. Kalau kita belajar tentang cinta, kita akan menghargai apapun yang sedang berdampingan dengan kita atau menjadi bagian dari kita. Salah satunya alam. Begitu? Iya, kita Iya. tutup podcast hari ini dengan ininya Tumbuh 4, tagline-nya apa, Bu Feby? Ijo royo royo. Iya. Ketika saya bilang SD Tumbuh 4, semuanya bilang ijo royo royo. Termasuk tim kreatif di belakang sana. Oke, biar kelihatan rame YouTube-nya, suaranya ya. Ini Di sana ada 1000 orang kan di belakang. iya. Ini teman-teman podcast ini isinya daging semua teman-teman. Iya. Jadi halo ya. Jadi harus dilihat ya. Oke, SD Tumbuh 4. Ijo royo royo. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Ya. Dah. Jangan lupa subscribe ya.